Salam sehat. Tahukah Anda bahwa Anda adalah apa yang Anda makan? Bersama saya Alvin Rantung dari Rumah Sakit Advent Bandung akan membagi kepada kita semua obat antivirus yang manjur itu. Saudara-saudara, saat ini kita sedang bergumul dengan COVID-19 bukan? Wabah yang menyerang dunia ini, virus corona itu sendiri. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sebenarnya telah menciptakan tubuh kita semuanya untuk bisa mengatasi berbagai penyakit termasuk virus corona itu sendiri. Saudara-saudara, ketika Tuhan merancang tubuh manusia, dari mulut saja kita bisa saksikan bahwa mulut manusia dan mulut binatang pemakan tumbuh-tumbuhan hanya bisa terbuka kecil. Tetapi mulut binatang pemakan daging bisa terbuka besar sekali. Kemudian yang lain, susunan gigi geligi manusia dan binatang pemakan tumbuh-tumbuhan. Giginya hanya terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Berbeda dengan binatang pemakan daging. Giginya lebih banyak terlihat dengan gigi taring bukan? Yang bisa merobek-robek daging yang dimakan oleh binatang karnivora itu. Binatang herbivora, contohnya sapi. Giginya hampir sama dengan gigi geligi manusia bukan? Tapi binatang karnivora seperti anjing, seperti singa dan lain sebagainya, gigi taring yang paling banyak. Mulut daripada binatang herbivora seperti sapi tadi hanya bisa terbuka kecil. Sedangkan mulut binatang karnivora bisa terbuka besar sekali. Seperti ular. Dia juga bisa memakan binatang yang lebih besar dari dirinya dengan membuka mulutnya yang sangat lebar tersebut. Yang ketiga, ketika Tuhan merancang tubuh manusia, gerakan rahang manusia itu dan gerakan rahang dari binatang pemakan tumbuhan sama. Memiliki 3 gerakan. Gerakan bisa membuka tutup atas ke bawah. Gerakan bisa melumat makanan ke kiri ke kanan. Gerakan bisa melumat ke depan dan ke belakang. Sedangkan binatang karnivora, pemakan daging, hanya ada 1 gerakan. Tandanya bahwa ketika Tuhan merancang tubuh kita dari mulut, susunan gigi geligi dan gerakan rahang ini, Tuhan ciptakan kita untuk memakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan biji-bijian. Yang berikut, ketika Tuhan merancang tubuh manusia, dari usus ketika makan itu masuk sampai ke dalam usus kita, maka usus manusia dan usus binatang pemakan tumbuhan, panjangnya kurang lebih 10 sampai 12 kali daripada panjang badan manusia atau binatang itu sendiri, binatang herbivora. Tetapi usus binatang pemakan daging yang disebut dengan karnivora, ususnya hanya memiliki panjang 3 kali panjang badannya. Mengapa? Karena manusia dan binatang pemakan tumbuh-tumbuhan memerlukan usus yang panjang sehingga proses pencernaan berlangsung dengan baik. Sedangkan binatang karnivora ususnya pendek karena daging-daging yang dia makan itu tidak boleh terlalu lama di usus karena harus terbuang. Kenapa? Kalau dia berada di usus yang panjang itu akan sukar untuk mengolahnya. Pembusukan akan sukar terjadi dan mudah sekali terjadi penyakit tumor atau kanker. Hal yang lain dari perbedaan rancangan tubuh manusia, hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan daging. Dari jalur keringat, saudara-saudara. Manusia dan binatang pemakan tumbuh-tumbuhan, keringatnya keluar melalui pori-pori kita.
bukan? Tetapi keringat yang keluar dari binatang karnivora, pemakan daging. Liurnya air yang keluar dari tubuhnya melalui air liurnya. Saudara perhatikan anjing, kucing dan lain sebagainya, air liurnya keluar dari mulutnya. Sedangkan manusia dan binatang herbivora, basah tubuhnya oleh karena keringat keluar melalui pori-porinya. Apa artinya? Ketika luas tubuh dari tubuh manusia dan binatang pemakan tumbuhan lebih banyak mengeluarkan bahan-bahan yang di dalam tubuhnya harus dikeluarkan lebih luas. Karena pori-pori itu hampir seluruh badan tubuh manusia. Itu jauh lebih baik dibandingkan hanya keluar melalui air liur, bukan? Faktor yang keenam dari rancangan tubuh manusia yang Tuhan ciptakan adalah cara minum. Manusia dan binatang pemakan tumbuh-tumbuhan, ketika dia minum air dengan cara mengisap atau menyedot. Sedangkan binatang karnivora, binatang pemakan daging, dia akan mengisap air atau meminum air dengan cara menggunakan lidahnya. Bukan? Artinya, ketika kita menggunakan dengan cara otot-otot wajah daripada binatang-binatang atau manusia yang pemakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan sudah ciptakan tubuh kita. Dia rancang tubuh kita untuk bisa melawan virus atau bakteri atau kuman yang lain, bahkan tumor dalam tubuh kita, dengan memakan tumbuh-tumbuhan, dengan memakan buah-buahan, dengan memakan biji-bijian. Inilah makanan-makanan pertama ketika Tuhan berikan kepada manusia. Ketika dunia ini masih sempurna, belum ada dosa. Yaitu makanan-makanan yaitu biji-bijian dan buah-buahan yang berbiji. Kita sedang mempelajari tentang diet yang seimbang. Di biji-bijian yang akan mengandung begitu banyak karbohidrat. Ada protein di sana, ada vitamin, ada mineral, bahkan juga ada sedikit lemak. Ada buah-buahan, ada banyak sekali vitamin dan mineral. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan izinkan kita makan daun-daunan, sayur-sayuran yang akan berguna seperti obat di dalam tubuh kita. Karena ada banyak serat-serat yang ada di sayur-sayuran tersebut. Tapi ketika dunia ini dibinasakan dengan satu bencana besar, air bah. Semua makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan habis. Manusia diizinkan untuk memakan daging. Tapi sebenarnya daging itu hanya untuk sebatas ketika tumbuh-tumbuhan itu tidak ada. Tapi ketika itu sudah ada, kita harus kembali lagi kepada makanan semula yang akan menolong kita memiliki diet yang seimbang, gizi yang seimbang, makanan-makanan dari biji-bijian dan buah-buahan, air-air di situ yang ada kita pakai untuk minum juga. Kemudian ada sayur-sayuran, dan yang nanti terakhir di atas mulai adanya lemak, dan garam, gula dan lain sebagainya. Itulah piramida makanan kita yang menandakan bahwa kita harus hidup dalam gizi yang seimbang. Saudara-saudara, jenis-jenis zat makanan yang Tuhan berikan, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, antioksidan, dan lain sebagainya. Tuhan berikan kepada kita dengan keseimbangan yang kita mau gunakan untuk melawan virus dan kuman-kuman yang lain yang masuk dalam tubuh kita. Saudara-saudara, makanan sehat itu wow banget. Saya berdoa kita tetap akan sehat-sehat saja. Dan bila kita sedang sakit saat ini, kita akan cepat pulih. Karena kita memiliki obat yang manjur, diet yang seimbang, melalui makanan dari biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sampai jumpa.